It goes on and on and on. Remind me of Everything tonight. yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what feel me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say? I need a one dance. And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like that. Might be over now, but I feel it still. Oh, it's how I feel it. Duh. I want you to be happier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Erliani, NIM 200801602. Di sini saya akan presentasi mengenai hukum tata negara. Nah, ngomong-ngomong tentang hukum tata negara nih, udah pada tahu nggak sih hukum tata negara itu apa? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama ya. Yang pertama, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar negara secara vertikal dan horizontal, serta kedaulatan warga negara dan hak-hak asasinya. Nih, udah pada tahu kan apa itu hukum tata negara? Selanjutnya tuh apa aja sih yang termasuk dalam hukum tata negara? Ada banyak, tapi yang kita bahas di sini akan beberapa saja ya. Yang pertama adalah asas-asas hukum tata negara. Di sini ada 5 asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat, yang keempat asas negara kesatuan, yang terakhir adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Nih. Jadi asas-asasnya ini bagaimana sih? Nah, asas Pancasila itu tuh asas yang tergandung dalam Pancasila kita. Yang kedua itu asas negara hukum yang ada di dalam undang-undang. Ketiga itu kedaulatan rakyat. Itu kemakmuran rakyat sih. Jadi kayak kedaulatan itu semua ada pada rakyat. Yang keempat asas negara kesatuan. Pada tahu kan Indonesia itu negara kesatuan. Dan yang terakhir adalah asas pemisahan kekuasaan atau check and balance. Nah, di sini ada 2 pembagian kekuasaan. Nah, yang pertama secara horizontal dan vertikal. Nah, secara horizontal itu yang bagaimana sih? Sebetulnya pada umumnya itu ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti itu. Nah, terus yang vertikal itu seperti apa sih? Itu adalah satuan pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan daerah. Cukup dimengerti kan? Nah, kita lanjut ya pada yang kedua. Yang kedua adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu apa sih, Kak? Oke, kita bahas. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, pemerintahan daerah seperti yang saya sebutkan tadi termasuk dalam pembagian kekuasaan secara vertikal. Terus sistem perundang-undangan di Indonesia itu ada 3 juga. Yang pertama adalah instrumen per-UUan, yang kedua jenis lembaga pembentukan undang-undang, yang terakhir adalah politik hukum pembentukan perundang-undangan. Terus undang-undang apa sih, Kak? Kayak mana? Kan itu kan di Indonesia kan banyak tuh undang-undangan, Kak. Itu urutannya tuh bagaimana sih, Kak? Kita bahas nih di sini. Oke. Yang di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini ada urutannya nih. Yang pertama adalah Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua Ketetapan MPR. Yang ketiga Undang-Undang. Keempat Peraturan Pemerintahan. Kelima Peraturan Presiden. Keenam Peraturan Provinsi. Dan yang terakhir nih Peraturan Daerah Kota. Terus kalau misalkan bertentangan itu bagaimana, Kak, undang-undang yang di bawah sama yang di atas? Kalau bertentangan dari 3 teratas, Undang-Undang NRI tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, itu akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan jika
di bawahnya peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota, jika bertentangan akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Seperti itu, cukup dimengerti kan? Lanjut dong Kak, jenis lembaga pembentukan undang-undang itu apa aja sih Kak? Nih, di sini tuh ada undang-undang hanya dapat dibentuk oleh DPR dan Presiden. Pasal 5 ayat 1 Jo pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Seperti itu. Lanjut ke hukum acara tata negara. Nah, terus itu tuh apa sih Kak? Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terus emang wewenang MK itu ada berapa Kak? Wewenangnya itu ada 4. Terus apa aja? Yang pertama, memutus pembubaran partai politik. Yang kedua, menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Ketiga, memutus perselisihan lembaga negara. Yang terakhir, memutus selisih hasil pemilu. Itu tugas-tugas MK. Terus putusan MK tuh secara normatif itu ada berapa? Secara normatif itu ada 3. Yang pertama itu tidak dapat diterima, tidak dapat dikabulkan, dan yang terakhir adalah ditolak. Oke, cukup dimengerti kan? Kalau untuk yang ini gampang sih. Yang terakhir nih, penafsiran undang-undang. Penafsiran tuh apa sih Kak? Nah, di sini penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di sini yang kita tafsir itu tuh undang-undang yang memiliki 2 arti atau lebih. Jadi nggak yang kayak undang-undang yang sudah jelas gitu ya. Terus menurut Profesor Jim Lee Asidik ada 9 penafsiran nih. Yang pertama adalah penafsiran lettergic atau harfiah. Yang kedua ada penafsiran historis. Yang ketiga adalah penafsiran gramatikal. Yang keempat ada penafsiran sosiologis. Yang kelima ada penafsiran sosiohistoris. Yang keenam adalah penafsiran filosofis. Yang ketujuh penafsiran teologis. Ke-8 adalah penafsiran aulistik. Yang terakhir adalah penafsiran holistik, tematis, sistematis. Nah, udah pada tahu kan jadi apa saja yang terkandung dalam hukum tata negara tersebut walaupun cuma beberapa. Setidaknya yang saya beritahu ini bisa menjadi ilmu untuk Anda. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.